Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sino News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh pemirsa. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, ini kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek masuk ke gerbang Gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar Gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Oke, polisi, TNI, jangan bentuk. Oh, yang ada apa lagi tuh? Kantor Hukum Hotman Paris dan partner di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara didatangi massa. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keputusan Hotman membela ex-Jampitsus dan pernyataannya yang dianggap menghina profesi jurnalis. Ya, massa berunjuk rasa di depan kantor hukum Hotman Paris dan partner di Kompleks Ruko Kensington, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam orasi mereka, massa yang menamakan diri Aktivis Connection ini menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mendesak Hotman Paris menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan yang dianggap menghina profesi jurnalis. Selain itu, keputusan Hotman Paris membela ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah menimbulkan kontroversi. Selanjutnya, massa juga mengingatkan Hotman Paris fokus menegakkan hukum, bukan membela koruptor. Unjuk rasa ini berjalan tertib dan mendapat pengamanan dari personel Polsek Kelapa Gading. Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Rombongan PWI mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin malam untuk melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan pihaknya memutuskan menempuh jalur hukum karena menilai pernyataan tersebut telah menyinggung profesi wartawan. Menurutnya permintaan maaf yang telah disampaikan Hotman belum cukup dan tanpa penyesalan yang tulus. Sebagai bukti awal, PWI membawa rekaman video yang memperlihatkan pernyataan Hotman Paris. Melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Nah, seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas loh. Jadi meskipun tadi pagi ya dia menyatakan memberikan permohonan maaf ya, permohonan maaf, tapi sepertinya itu hanya seperti kebiasaan yang hanya dilakukannya itu benar-benar belum melakukan permintaan maaf yang jujur dari dalam hatinya yang paling dalam itu. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bungkam saat diminta tanggapan terkait penolakan KPK menerima pengembalian amplop yang diduga gratifikasi kasus dugaan korupsi Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi. Soal gratifikasi ditolak KPK, Mas, laporannya gimana? Usai menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni enggan memberikan komentar terkait keputusan KPK yang menolak laporan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya ia sampaikan. Sebelumnya KPK menolak laporan penerimaan gratifikasi berupa amplop yang diduga diberikan oleh Bupati Nonaktif Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada Raja Juli. KPK beralasan gratifikasi yang disampaikan sudah masuk dalam ranah penyidikan. Namun KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait gratifikasi yang melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mas, ini soal gratifikasi ditolak KPK, Mas, laporannya gimana, Mas? Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU Perampasan Aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Untuk nomenklatur undang-undang ya. Akhirnya ada tambahan. Tertarik masalah
perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan, yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut, ya. Nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.